وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. As-sifatu tsaniyatu al-wajibatu lahu ta'ala al-qidamu. Adapun sifat yang kedua yang wajib bagi Allah Ta'ala al-qidamu, yaitu qidam. Wa maknahu, dan adapun makna qidam itu adalah damul awwaliyati. Tidak ada permulaannya lil wujudi bagi adanya Allah. Jadi maknanya adalah sifat yang kedua yang wajib bagi Allah Ta'ala itu qidam. Qidam itu yang tidak ada permulaannya. Yang mana kita mengetahui Allah itu, Tuhan itu wajib ada. Setelah wajib ada, maka berfungsilah sifat yang kedua. Adanya Tuhan itu tidak ada permulaannya. Berbeda halnya kita. Kita itu ada dikarenakan ada awalnya. Maka itulah perbedaan kita dengan Tuhan. Tuhan ada, Allah itu ada, namun adanya tidak ada awalnya. Kita juga ada, tapi kita ada awalnya. Karena kita ada permulaannya, maka kita pasti ada yang menciptakannya. Sedangkan Allah itu tidak ada awalnya. Oleh sebab itu makanya Allah tidak butuh yang menjadikannya. Ai maknanya anna wujudallahi ta'ala, sesungguhnya adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, la awwalalahu, tidak ada awal bagi Allah itu. Ai maknanya lam yasbiqhu adamun, tidak ada bagi adanya Tuhan itu didahului ketiadaan. Maksudnya Allah itu ada, ya adanya itu tidak diawali dengan tiada. Berarti kesimpulannya Allah itu tidak ada awalnya. Karena sesuatu yang ada awalnya, itulah yang didahului oleh tiada. Tiada dulu baru ada. Sedangkan Allah, karena Allah itu tidak ada awalnya, maka Allah tidak didahului dengan tiada. Karena tidak ada permulaannya. Bikhilafil hawadisi, berbeda halnya sesuatu yang baharu. Yang baharu itu maknanya sesuatu yang ada awalnya, permulaannya. Fa inna wujudaha, sesungguhnya adanya sesuatu yang baharu itu, yang ada awalnya itu, kita buat saja seperti hewan atau manusia, yang mana hewan dan manusia itu ada permulaannya. Maka lahu awalun, bagi hewan atau manusia itu sesungguhnya ada permulaannya. Mana itu permulaannya? Wa huwa khalqun nutfati, dianya tercipta dari satu tetes air mani, allati yang khuliqu, manusia itu diciptakan minha, dari satu tetes air mani itu. Wa dalilu ala qidamihi ta'ala, adapun dalil atas tidak ada awal bagi Allah Ta'ala, annahu, bahwasanya ini dalil akli ya, iza lam yakun qadiman, apabila tidak ada bagi Allah itu qadim itu maknanya yang tidak ada awalnya, lakana hadisan, maka niscaya Allah itu baharu.
Kalau kita mengatakan Allah itu ada awalnya, berarti Allah itu baharu, sama kayak kita. Kita juga ada awalnya. Karena lawan ada, ya tiada. Lawan dari ada permulaannya, lawannya berarti tidak ada permulaannya. Li'annahu, karena bahwasanya la wasitata bainal qadimi wal hadisi. Tidak ada pelantaran di antara qadim, sesuatu yang tidak ada awalnya, wal hadisi, dan hadis, sesuatu yang ada awalnya. Tidak ada pelantara di antara keduanya itu. Ya kalau tidak qadim ya hadis, itu maknanya. Kalau sudah tidak hadis ya qadim, sudah seperti itu. Fa kullu syai'in, maka tiap-tiap sesuatu, intafa anhul kidamu, jika ternapi dari sesuatu itu kidamu, sifat kidam, maka niscayalah sesuatu itu adalah baharu. Wa iza kana ta'ala hadisan, apabila ada sesuatu itu baharu, iftaqara, maka butuhlah ia ila muhdisin, kepada yang menjadikan, yahdisuhu, yang untuk menjadikannya. Kesimpulannya adalah kalau kita tidak yakin Allah itu tidak ada awalnya, berarti Allah itu baharu. Baharu itu maknanya ada awalnya. Kalau Allah itu ada awalnya, berarti butuh kepada yang menjadikan Allah itu. Wabtaqara, kemudian butuh pula muhdisu, yang menjadikan Allah itu, ilah muhdisin, kepada yang menjadikannya lagi. Fa illam yantahil amru, maka tidak selesailah perkara itu. Lazimal tasalsulu, maka timbullah problem selalu tasalsul, yaitu membutuh satu dengan yang lainnya. Berarti kesimpulannya, kalau kita meyakini Allah itu ada yang menciptakan, berarti pertanyaannya lagi, siapa pula yang menciptakan Allah itu? Kalau kita meyakini Allah itu ada awalnya, karena setiap perkara yang ada awalnya sudah pasti ada yang menjadikannya. Kalau kita meyakini Allah itu ada yang menjadikannya, maka siapa pula yang menjadikan Allah itu? Tuhannya Tuhan Allah itu. Kalau Tuhan-Tuhannya Allah itu ada pula yang menjadikannya, maka siapa pula lagi yang menciptakan Tuhan-Tuhan daripada Tuhannya Allah itu? Maka tidak ada selesai masalah itu. Maka kesimpulannya adalah bahwasanya Tuhan Allah itu tidak ada awalnya. Karena dia tidak ada awalnya, maka dialah yang menciptakan segalanya.